saya bilang ke upline saya lihat ya setelah daftar member ya, saya bilang ke upline, saya lihat ya dalam 3 bulan kalau memang ini jodoh saya, bisnis saya memang jalan dari Tuhan, saya akan mulai bisnis ini dan mencapai sales master dalam 3 bulan. Saya ini pembuktian salah satu Diamond Master termuda di Atomy Indonesia, dan pembuktian saya tidak mengejar seperti orang gila MLM, mengajak orang ke sana ke sini, home party sana sini, hanya di rumah via sosmed. Saya juga bisa mencapai Diamond Master. Datang sendiri, beneran murni datang sendiri. Karena seperti yang saya katakan, saya nggak bisa mengajak orang. Bahkan keluarga sampai sekarang juga nggak semuanya murni pakai Atomy. Mama saya sendiri juga tidak murni pakai produk Atomy. Jadi beneran, ya itu makanya saya setelah flashback, mujizat juga ya saya bisa diamond dengan konsep ini, tidak mengajak orang. Tapi orang beneran datang saya sendiri, secara halus dengan di sosmed doang. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam buat teman-teman Atomian dari seluruh Indonesia maupun dari luar Indonesia. Thank you udah hadir di Atomy Journey. Ketemu lagi dengan saya Lilis Senjaya, yang tentunya akan nemenin teman-teman ngobrol-ngobrol. Kita mau cerita-cerita dan dengar tentang leader-leader Atomy yang ada di Indonesia. Dan tentunya acara Atomy Journey ini bebas diikuti oleh semua teman-teman dari berbagai jaringan ya. Buat teman-teman yang udah ketinggalan kisah-kisah sebelumnya, teman-teman boleh cari di YouTube channel saya di Listen and, itu banyak kisah-kisah menarik ya. Yang lalu aja Ibu Dona itu luar biasa ya, udah nyemangatin kita. Nah, itu yang ketinggalan kisahnya boleh cek Listen and YouTube channel saya, kemudian klik like, share ya, dan subscribe tentunya, klik gambar lonceng supaya teman-teman bisa dapat notifikasi untuk video-video terbaru. Oke, malam hari ini saya mau sapa-sapa teman-teman dulu ya. Oh, ini dari Medan banyak sekali ternyata ya, langsung bintang tamu kita bawa timnya nih luar biasa ya. Ada ada dari Wakatobi, Ibu Lisdayati, selamat malam Ibu Jenny. Selamat malam Ibu Iren Medan, Ibu Beta tentunya, Bu Helen, Ervina, Epi, ada banyaknya Ibu nih. Saya mau cari Bapak siapa ya? Pak Peter Lim dari Kanada, Pak Mike, selamat malam. Dan masih banyak teman-teman yang lainnya ya tentunya. Terima kasih udah hadir di malam hari ini. Malam hari ini kita mau bincang-bincang dengan bintang tamu kita ya. Jadi ini seorang wanita yang masih sangat muda ya. Kita mau lihat dulu cuplikan video yang bersangkutan ya. Sebentar. Skenario serinya ketiga, Ibu Jessida. Silakan Ibu Selamat pagi semuanya. Atomy, ayo bisa. Loh, mana nih suaranya? Masih semangat gak? Oke, sama-sama ya. Atomy, ayo bisa. Nah, di live skenario Jessie, kesabaran di skincare, di produk, kita dapat men-sharing produk dengan Atomy, lebih mencintai diri kita, lebih mencintai pekerjaan. Sekian sharing live skenario dari Jessie, semoga dapat memotivasi teman-teman para hadirin. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Jessie. reason 的原因一定是有一个。 Bentar, kita mau cek siapa ini lucu-lucu juga nih ternyata ya. Nah, ini nih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Jessida, Sales Master dari Medan. Nah, di video ini Jessie ingin mendemo bagaimana cara pemakaian produk-produk yang ada di dalam evening set. Yang dimana evening set ini adalah perjalanan produk yang mengantarkan kesuksesan Jessie di Atomy. Nah,
Di evening sale ini terdiri dari 4 produk. Ini adalah seperti kita facial di rumah, spa di rumah. Nah, di pandemi ini teman-teman banyakkan yang udah work from home atau yang jadi PSBB di rumah saja. Nah, ini sangat cocok untuk teman-teman yang dimana tidak memiliki PRT, sambil jaga anak, sambil masak juga bisa sambil spa di rumah. Secara singkat, di evening sale ini terdiri dari 4 macam, yaitu deep cleanser, foam cleanser, peeling, dan peel off mask. Oke, mari kita mulai video demo ini. Kebetulan Jessie menggunakan cushion foundation, jadi perlu remove cushion foundation ini. Nah, tidak perlu yang ada makeup baru harus pakai deep cleanser ya. Sering ditanya, kenapa saya perlu memakai deep cleanser ya? Karena kan wajah kita itu terkena kotoran debu-debu. Nah, kebersihan itulah adalah kunci kebersihan dari skincare wajah kita. Nah, ini pakainya jangan terlalu sedikit ya. Oke. Teman-teman, kunci pemakaian deep cleanser itu harus sampai keluar. Ya, ini sedikit aja. Sebentar, ada lagi yang saya mau kasih lihat ya. Yang mana ya? Nah, ini. Ada 2 macam. Yang ini punya Jessie dan ini semuanya, welcome back to my channel. Nah, video kali ini tentang unboxing. Ini fix unboxing ya. Jadi tanpa pencitraan, Jessie nggak pakai cerita mandi atau apa, langsung mau unboxing karena semalam terimanya udah malam banget. So guys, kali ini dari Atomy juga. Nah, jadi Atomy beberapa bulan lalu ada launching aksesoris kalung set dengan anting-anting. Nah, jadi ada 2 macam. Yang ini punya Jessie dan ini punya center ya. Cuman Jessie pinjam untuk buat YouTube channel ini biar teman-teman juga pada tahu Atomy ternyata tidak hanya tentang vitamin, skincare atau makanan. Nah, Atomy juga ada fashion ya, ada seperti ini aksesoris, ada juga sepatu, tali pinggang, cardigan, baju dan sebagainya. Jadi Atomy itu beneran seperti online shopping mall. Konsepnya saja MLM nih guys. Jadi ini bukan multi level marketing, ini adalah online shopping mall. Oke, so untuk aksesoris dia ada 2 jenis. Nah, dari segi kotaknya udah pasti ciri khasnya Atomy ya, biru. Oke, jadi ini yang jenis ada mutiaranya. Dan ini jenis yang hanya apa ya ini namanya? Hanya mata gitu, bukan berlian juga ya. Ya, mungkin teman-teman ada yang baru tahu ya, ternyata di Atomy ada aksesoris nih. Ada satu lagi nih, ini. Hai semuanya, welcome back to my channel. Jangan lupa ya dukung Jessie dengan cara subscribe di bawah. Nah, jadi hari ini get ready unboxing juga bisa ya. Jadi hari ini topiknya tentang rambut. Nah, yang mau Jessie share kali ini tunggu ya. Kita bicara dulu untuk yang tentang hair care. Selain shampoo, conditioner dan cream bath, tentunya kita juga harus perawatan dengan si hair tonic. Dan jangan lupa vitamin untuk ujung rambut ya. Ini jangan main-main dengan sebotol ini lumayan hemat. Udah pernah Jessie share videonya. Sepertinya video kedua Jessie tentang Atomy. Dan ini adalah Semo dan tonic. Jadi tonic ini juga ada 2 macam, yaitu yang herbal dan Semo dan tonic. Jadi yang kalau yang herbal ini lebih fokus, udah pernah Jessie share juga ya. Secara singkat, yang herbal ini lebih fokus untuk membersihkan pori-pori. Pastinya juga bisa tumbuhin rambut ya. Kalau yang Semodan ini sih udah pasti lebih fokus tumbuhin rambut. Jadi jangan lupa di shake. Kalau Jessie sih pakai 1 kepala ya. Ini ada rasa mingminya. Kalau Semodan ini sih nggak bau juga ya, walaupun herbal. Jadi penting diketahui kalau di Atomy itu meskipun body lotion ditulis herbal, body sabun mandi juga nggak kurang ngerti ya artinya apa. Jadi dia ya hair dryernya ini ceritanya modelnya stylish lah ya. So ini mungkin udah pandai. Ini cara bukanya begini ya. Syuk.
Oke, keren. Ini termasuk nggak terlalu berat ya. Kalau dibanding dengan hair dryer JC yang biasa sih ini lumayan. Wah, mulutnya nggak terlalu besar, nggak kayak mulut gua yang besar banget. Oke, let's try. Nah ini jadi, dia ini berarti fokusnya kalau dari JC lihat dia fokusnya dingin doang ya, karena dia di sini ada tulis hot. That mean harus kita tekan baru hot. Biasanya kalau hair dryer begitu ya. Kalau hair dryer JC sih biasanya dia tekan baru hot. Jadi ini tetap ada low and high. Kita try dari yang low. Suaranya halus guys. Oh ini hot. That mean kalau mau full dipencet ya. Oke, nggak lama-lama lagi ya. Tadi udah cuplikan-cuplikannya. Jadi dia adalah seorang yang sering tampil di media sosial. Tentu nggak asing lagi buat kita semua. Saya mau panggil Jessie Duck. Ya, halo. Wait, aku spot dulu Jessie. Wait, mana Jessie? Saya mungkin harus keluar suara dulu. Nah, Oke. Halo. Malam Jessie, wow, cantik sekali malam hari ini. Beda tuh tampilannya tadi pakai daster kayaknya. Itu sebenarnya kebanyakan kalau di rumah emang pakai daster doang karena nggak kemana-mana. Tapi kalau lagi tampil gitu nggak pakai jaim-jaim ya, masa bodoh ya, mau pakai blon keramas, blon mandi, pakai cuek-cuek aja ya. Baru sadar ternyata emang tingkat terpaksa PD saya tuh tinggi banget. Di kamar yang berantakan juga pede aja buat videonya. Sekarang lihat baru tahu ternyata rada-rada maluin juga. Nggak apa-apa, justru itu namanya transparan, apa adanya ya Jess ya. Jess, kita mau mulai dari awal dulu ya Jess ya. Ini buat teman-teman yang baru hadir. Jadi kan di Atomic Journey ini kita mau kenalan sama leader-leader, baik itu dari Indonesia atau mungkin dari luar ya. Tapi mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Nah ini boleh nggak Jess, nama aslinya sebenarnya siapa nih? Waduh, ini seluruh dunia bakalan tahu nama asli saya. Bahkan yang tim leader juga nggak tentu tahu nama asli saya. Soalnya nama asli saya yang registerin aja nih, yang daftarin aja nih. Iya. Soalnya nama asli saya itu rada kebulean, jadi kalau yang orang Indonesia manggilnya jadi lari. Namanya kan Jesslyn, 2 suku kata. Kalau di spelling itu bacanya jadi Jesselyn, ngeselin. Ya, kalau orang Indonesia bacanya jadi Jesselyn. Jesslyn. Nggak ada nama panjangnya, nama keluarga? Enggak ada. Kebetulan yang masih anak tahun 90-an belum ada nama lengkapnya. Waduh, buka rahasia nih, tahun 90-an. Umur berapa sih? Masih belum gigi 3. Gigi 3. Masih muda banget. Jangan-jangan ini sepantaran nama anak saya nih, gawat nih. Aduh. Terus udah gitu yang paling mungkin orang-orang pengen tahu dari Jesslyn, why pakai nama Jessie Duck? Oke, jadi ini sebenarnya salah satu personal branding ya. Jadi saya pakai nama Jessie itu nama umum, dan Duck itu saya senang sama Donald Duck. Jadi untuk keunikan biar seperti yang misalnya yang pertama kali ketemu saya di sini, nanti bakalan gampang ingat. Oh itu Jessie Duck, saya pernah pernah ikuti Zoom-nya. Jadi gampang diingat namanya. Unik, ada keunikannya. Kayak artis aja, Jess. Udah langsung kasih nama gitu. Idenya iya dong, maksudnya saya kan artis Atomi. Bener. Idenya waktu pengen kasih nama Duck di belakang Jessie itu kapan? Waktu saya merintis YouTuber. Jadi sebelumnya itu saya pakai nama nickname marga saya, Huang. Jadi itu kesannya kelihatan banget saya orang Chinese. Jadi nanti sekitaran saya cuma orang Chinese saja. Jadi saya rubah lagi, akhirnya Jessie Duck yang mungkin akan saya pakai selamanya. Udah selamanya ya, karena sekarang udah mulai jadi ikon nih, udah nempel ya di iya. Jessie Duck, udah inget deh. Cari di YouTube Jessie Duck ya, ini aja yang ketemu ya. Udah pasti nggak ada yang lain ternyata ya. Iya. Only one in the world right now. Nah Jess, waktu ini berarti usianya masih kepala 2 ya.
Kalau sebelum Atomi, Jessie gimana tuh? Lulus kuliah mungkin ngerjain apa atau lulus SMA, kuliah gimana tuh? Oke, jadi flashback di generasi saya orang tua lagi merintis bisnis. Jadi dari saya udah SMP, SD udah kebiasaan pulang sekolah harus jaga toko, ngurus toko, bantu toko. Jadi dari kecil itu memang udah ada jiwa dagangnya. Sampai udah tamat SMA mau kuliah, artinya saya bisa full time di toko. Jadi istilahnya ikat kaki di toko ya, nggak bisa kemana, mau ngejar sore pergi kuliah lagi. Lalu mungkin memang ada jiwa dagangnya saat itu zaman BlackBerry ya, BlackBerry phone, lagi banyak yang reseller jualan baju dari cari supplier, sepupu saya di Jakarta ngajakin saya. Nah, di saat itulah saya mulai ada menjalankan side job online shop dan memiliki consumer base sejak 2010. Baru setelah itu saya ganti bidang terus mengikuti zaman. Sempat ada zaman PO Bangkok. Yes, kamu ke mute. Ya, nah mungkin kalau para wanita tahu deh PO Bangkok baju itu, saya juga pernah menjalankan, pernah ditahan di custom airport juga pernah. Lalu saat itu udah mulai banyak yang masuk ke bisnis ini, saya ganti bidang lagi. Nah, bidang yang terakhir itu yang beneran membuat saya mendadak kaya, yaitu Japan snack yang import. Nah, jadi kebetulan Medan ke Singapura kan deket. Saya itu termasuk supplier yang pertama di Medan dan yang paling besar yang merintis bidang ini. Nah, jadi itu beneran gila ya, bisa pagi berangkat Singapura, sore pulang karena ada sepupu yang tinggal di sana yang handle. Lalu itu beneran semua kerjain sendiri dan sempat sampai mungkin 8 tahun, 7 tahun atau 5 tahun lalu saya drop masuk rumah sakit karena gak ada jam kerjanya. Pokoknya kerja capek itu baru tidur. Jadi udah drop, saya juga nggak jaga toko lagi, udah nggak side job, beneran jadi apa namanya ya, pengacara, pengangguran, nggak ada acaranya. Lalu beneran bed rest, istirahat, sampai suatu ketika saya memang jiwa dagangnya ada. Jadi tetap ngurus toko tapi bagian back office, nggak ikat kaki lagi. Lalu saya pingin cari satu bisnis yang tidak harus saya keluar modal dengan sia-sia lagi. Karena kayak seperti saya sebelum-sebelumnya itu kan tetap kita harus perlu bisnis ya, tapi belum ada kejelasannya gimana untung ruginya. Lalu baru ketemulah dengan si Atomi ini. Jadi Atomi saya itu sponsor dari saya sebenarnya bukan upline saya, tapi teman saya. Kita ini sama-sama teman anaknya teman bisnis orang tua. Dia wajahnya itu alergi, nggak bisa cocok sama cuaca. Dia pakai evening set, wajahnya jerawatan itu langsung sembuh. Jadi dia kenalin saya itu. Itu adalah Desember 2018. Nah, tapi karena dia nggak jualan dan sekarang dia jadi member saya tentu cari orang lain. Kebetulan saat itu upline saya sudah mulai start, baru buka center juga. Karena Atomi... Yes. Oke. Waduh, beda nih kalau sama YouTuber nih udah rem. Enggak, beda kalau yang ngomong itu udah nggak bisa rem lagi. Sampai harus direm ini. Yes. Iya, oke. Iya. Tenang, santai. Jangan-jangan ini 10 menit selesai nih kalau Jessie secepat itu. Kita pengen tahu kehidupan Jessie ya. Waktu lagi pas lagi itu tadi berarti kan sempet kayak tadi bisnis baju, bisnis makanan. Nah, berarti di situ Jessie udah ngerasain duit ya, istilahnya udah makanya sampai kerja sampai sakit itu mungkin karena udah ngerasain enaknya duit gitu ya di masa muda ini. Nah, boleh tahu nggak di situ topnya tuh Jessie pernah pencapaian Jessie tuh gimana tuh pada saat jualan di situ? Jessie ngerasa sukses di situ, terus cuannya sampai segede apa sih sampai Jessie bela-belain gitu bolak-balik Singapura pulang ke Medan? Itu mungkin saat itu pencapaiannya ya cepet cuan dan bisa menjalankan bisnis sendiri, pembuktian untuk keluarga juga,
Artinya mungkin generasi saya ya, kalau saya di keluarga saya generasi ketiga, itu generasi yang masih merintis, bukan menikmati. Nanti mungkin anak saya yang generasi menikmati. Jadi kayak anak tahun sekarang lah, Gen Z 2000, anak 2000 ke atas itu menikmati, mereka nggak tahu gimana orang tua itu rintisnya, gimana prosesnya. Jadi udah ditanam sama orang tua, harus merintis bisnis itu gimana. Semua pokoknya nanti udah ikut suami, itu tanggung jawab suami. Nanti kalau kamu pingin beli apa, itu harus dari sendiri. Jadi mungkin saat perjalanan itu saya bisa pasti yang pertama modal bisnis itu harus punya gadget. Yang zaman itu masih BlackBerry. Jadi saat itu udah bisa lah beli apa yang saya inginkan. Nggak ada beban ya, karena waktu itu benar-benar beli buat sendiri ya, nggak ada tanggungan. Iya, sekarang juga masih untuk beban diri sendiri. Iya, benar. Nyampe berapa digit tuh Jess waktu itu? Tuan. Wah, kalau itu kecil aja sih. Itu palingan karena kan shareholder dengan sepupu ya. Saya yang kerja, mereka keluar modal. Palingan sebulan juga nggak sampai 10 juta, 5 juta juga. Itu kan nggak tentu ya, karena tergantung penjualan. Dan itu seperti kebutuhan luxury ekstra, bukan kebutuhan wajib. Tapi asik aja ya, soalnya kan sambil traveling juga ya, sambil jalan juga ya. Iya, kelihatannya traveling padahal jadi kuli bangunan juga. Iya, kelihatan sih emang yang buka-buka PO gitu ya, ceritanya sambil jalan. Foto-fotonya kelihatannya asik, padahal ngangkut, geret-geret koper mungkin ya. Iya, dan nggak naik turun mobil kayak di sini, itu beneran semua ngangkat sendiri. Iya. Nah, terus dari situ waktu lagi bisnis itu udah mulai jadi YouTuber atau belum? Belum. Itu perjalanannya masih jauh. Tapi saya sudah ada, artinya saat itu saya udah ada kumpul consumer base. Sampai sekarang saya ganti bidang apa, sampai akhirnya Atomy, consumer base saya tetap ngikut saya setia. Jadi itu kan sempat drop dulu, lalu bersama teman saya kita mulailah jadi YouTuber. Karena kan saya emang hobi sharing di Instagram, misalnya traveling, tempat makanan, saya suka review. Lalu karena Instagram tidak mendapatkan uang, maka pindah ke YouTube. Karena YouTube kan kalau buat video, kalau mencapai syarat kita dapat uangnya. Dan ternyata nggak segampang yang kita lihat juga. Itu kayak gimana ya, mau traveling vlog YouTube itu rasanya jadi nggak jalan-jalan menikmati, jadi harus fokus kamera terus menerus. Itu kalau pas lagi syuting gitu sendiri, bawa peralatan sendiri atau punya tim? Kadang sendiri, kadang ada kayak pergi ke restoran nge-review, ngajak teman juga, ada bareng teman. Terus kalau misalnya mau bikin konten ya, karena ini kan speaker kita ini agak fokusnya lebih di media sosial. Jadi mungkin kan teman-teman nanti di sini juga ada yang pengen belajar, pengen bertanya, boleh ya nanti ketik di chat ya kalau ada yang pengen nanya. Nah, itu untuk bikin konten Jess, apa aja yang Jessie persiapkan? Yang saya persiapkan kreativitas. Gimana apa yang harus saya foto. Kita sekarang walaupun HP yang murah mahal juga ada ya. Yang misalnya saya waktu di awal saya nggak ada uang untuk beli produk Atomy. Tapi ada upline saya atau seperti hair dryer tadi, itu kan display product center. Saya bisa pinjam. Jadi saya pinjam produk itu dari orang sekeliling saya foto atau video semenarik mungkin, sekreatif mungkin, lalu ya saya pikirkan captionnya mau apa gitu. Oh, berarti pada saat masuk ke Atomy itu udah jadi YouTuber dulu ya? Oh ya, jadi YouTuber dulu baru pindah ke Atomy. Oh, oke. Jadi udah punya followers juga, udah punya subscriber di situ ya. Udah lumayan menunjang ya untuk bisnis Atomy-nya. Nah, sekarang kita cerita tentang Atomy nih. Jadi tadi dikenalin sama temennya ya. Nah, gimana tuh ceritanya awalnya pas lagi dikenalin sama temennya? Jadi teman ini orang tua kita itu sama bisnis, dan dia itu wajahnya jerawatan penuh,
alergi ya, agak susah cocok dengan cuaca. Jadi dia kenalin ke saya evening set itu 500.000. Lalu dia ini saya belinya bukan sama dia karena dia juga dikenalin. Lalu saya Tahun berapa belinya nih, Des? Tahun berapa? Desember 2018, saya masih ingat. Oh, berarti sudah masuk ya? Udah buka Iya, ya? sudah. Ya. Oke. Sudah. Jadi kebetulan saat itu upline saya di center itu lagi ada home party, lagi ada upline dari luar negeri ke Medan. Dan saya itu tipenya langsung mau meluncur, terjun sendiri, lihat sendiri. Saya langsung dengan PD pergi ke center untuk didemokan wajah saya dan belanja si evening set 500.000. Itu masih ingat ya, pertama saya minta sama mama lagi, karena saat itu kan lagi pengacara ya, nggak ada pemasukan apapun. Mami minta 500.000 mau beli ini 4 macam murah banget. Jadi dikasih lah mama saya langsung, kebetulan center dekat rumah 10 menit aja, saya langsung pergi ke center dan membawa evening set pulang. Oh, terus coba-coba dulu ya. Waktu itu udah langsung join member atau gimana? Oh, enggak. Ini selalu diledekin. Dulu aja pokoknya ya. Iya, selalu diledekin karena pokoknya si JC ke center itu cuek banget. Jangan ada KTP, jangan ngajakin KTP, upline udah pesen. Orangnya cuek banget. Jangan ngajakin daripada nanti dia pergi. Apa karena ini ngerasa udah beken gitu waktu itu? Enggak. Oh, enggak juga. Cuma memang mungkin enggak juga. Karena umumnya MLM itu kan kita harus keluar duit untuk daftar, untuk beli paket. Sering yang terjadi ya, karena kayak yang saya sebelum pakai Atomy, saya ada pakai yang oil itu, yang dari Amerika. Itu kan kita member, non-member beda harga. Mau member harus beli paket. Jadi mungkin karena itu saya nggak mau langsung member dulu. Saya lebih suka pakai produknya dulu. Nah, terus ceritanya bawa pulang nih, evening care. Nah, terus Iya. itu prosesnya sampai akhirnya mau daftar, sampai akhirnya sekarang mau bisnis, sampai daftar dulu deh. Nah, setelah evening set, saya produk yang membuat saya lebih yakin dengan Atomy dan mau jadi member itu vitamin C. Kebetulan saat itu vitamin C belum ada di Indonesia, masih ngambil upline, masih bisa berangkat ya saat itu, masih bisa naik pesawat upline ke Singapura ngambil vitamin C-nya. Nah, saya itu kayak baby, kayak anak-anak. 3 bulan sekali wajib ke dokter langganan. Dan sekali ya ke dokter itu memang saya masih ingat 120.000 biaya konsultasi. Tapi obat itu bisa 300-400.000. Jadi total ya kita katakan 500.000. Nah, itu masalahnya hanya batuk pilek dan saya alergi obat. Kalau salah dosis obat, saya harus ke UGD untuk infus. Nah, kenallah dengan si vitamin C. Gak tahu ya udah lupa juga selang berapa lama, ternyata berkat vitamin C saya nggak usah ke dokter lagi. Dan syukur ya saya ketemu Atomy itu sebelum pandemi. Jadi kalau bayangin kalau saya masih langganan dokter 3 bulan sekali, itu susah banget ya, mau ke dokter itu juga susah banget untuk konsultasi. Nah, lalu setelah kejadian vitamin C ini, saya seperti biasa, masih saya kayak dulu, saya sharing di Instagram, saya masih mention upline saya, belinya sama dia, ada produk bagus, merek Atomy, udah ada kesaksian di saya sendiri, lalu saya memberikan sendiri dengan sukarela kepada upline saya, KTP saya untuk didaftarkan. Nah, lalu setelah didaftarkan kebetulan ada saya lihat di salah satu YouTube-nya Jessie ya, ada kalimat waktu itu ini nggak di endorse ya. Nah, itu udah udah member atau belum waktu itu? Wah, udah lupa juga, nggak tahu video yang tahun berapa. Itu yang video apa Bu mungkin produknya? Healthy Glow kayaknya apa ya? Oh, itu udah jadi member. Oh, udah jadi member. Oke. Ya. Terus akhirnya nyerahin KTP ke upline. Iya. Langsung. Saya gitu ya. Iya. Terus gimana? Apa yang Nah, saat itu upline juga nggak langsung mendaftarkan. Nah, saat itu upline juga nggak langsung mendaftarkan. Dia masih nunggu sesaat baru daftarkan. Lalu apa yang membuat saya mau dengan produk Atomy, saya itu pelan-pelan ganti produknya. Ya kayak tonik, odol, sampo, pelan-pelan tukar-tukar yang memang umum saya pakai. Karena pertama seperti sampo ya, yang biasa saya pakai itu bukan brand terkenal juga. Itu satu botol 500-an ribu, setengah liter. Dan Atomy saat itu ada herbal sampo ya, 165.000. Kenapa saya nggak coba produk itu?
Jadi itulah salah satu karena pengangguran juga ya, perlu cari produk yang murah dan skincare. Skincare itu saya pakai satu set ya, itu brand yang ada di department store yang warna merah. Satu set hanya untuk skincare itu harus 10 juta lebih. Dan kebetulan memang lagi mau habis, jadi saya pelan-pelan tuker ke skincare-nya Atomy. Yang pertama membuat saya ingin coba produk Atomy itu sih karena harganya. Kalau ini apa namanya waktu apa namanya suka sama skincare itu memang dari kecil atau gimana? Dari muda masih dari remaja gitu? Oh, Karena masih enggak, remaja sih. enggak. Itu dari mama saya. Kebetulan mama saya sekarang 60-an, wajahnya juga masih kencang, masih bagus, nggak pernah jerawatan. Itu dia yang dari pertama ngajak untuk pakai skincare, karena saya juga males banget, sampai sekarang juga nggak rutin, bolong-bolong ya. Jadi dia yang ngajak saya untuk beli untuk pakai produk. Oh, jadi memang mama yang membudayakan, mulai ngajarin kamu ngerawat gitu ya. Jadi Iya. udah mulai terbiasa ya. Hmm. Oke. Terus udah gitu udah deh. Sekarang kita mulai coba nih produknya. Terus langsung berasa bagus atau ada trouble dulu waktu pertama? Kalau skincare sih udah kayaknya semua leaders udah tahu deh, kita pasti perlu proses. Sampai sekarang saya juga masih kadang jerawatan itu normal sih sampai sekarang. Tapi at least bisa kelihatan perubahannya. Ternyata saat saya cocok pakai yang brand warna merah itu, wajah saya juga nggak bagus-bagus banget. Dan beruntusan itu banyak banget. Jadi saat saya pakai Atomy, bisa yang itu evening set lah, kekuatan evening set itu luar biasa. Wajah saya itu tambah cerah, skin tone-nya itu beda banget. Itu beneran memang kalau home party laku banget ya evening set itu. Iya, terutama Jessie ada kasih video itu ya, cara bikin Iya. foamnya itu ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tuh, Jess boleh cerita nggak Jessie pakai apa? Itu jadi busanya banyak banget tuh. Ya, itu pakai jaring sih, bisa beli di komersial ya, murah aja, nggak sampai 10.000, itu pakai busa, dan itu jadi membantu kita hemat banget, bisa pakai sampai 6 bulan. Dan sesuai namanya itu kan foam cleanser, foam harus jadi busa. Kalau kita nggak jadi busa, wajah kita jadi kering pemakaiannya. Dan lalu kalau upline yang Malaysia ya, upline luar negeri Korea, mereka udah biasa pakai tangan gitu doang jadi busa. Kalau kita nggak bisa, jam terbangnya masih kurang. Iya, saya juga kadang-kadang kalau ngajarin member baru ya, misalnya kita cuman ngomong, terus dia praktekin sendiri, malah nggak keluar busa gitu. Tapi Iya. karena kita sering gitu ya, kita sering jadi bisa ini apa telapak dengan telapak tuh jangan terlalu nempel. Itu Iya. makin lama busanya makin banyak. Tapi yang jurusnya Jessie ini bagus juga nih teman-teman. Jadi Iya. pakai jaringnya jadinya apa yang biasa bukan spons ya, jaring yang untuk mandi itu ya. Iya, kayak spons mandi gitu. Shower apa namanya ya. Nah, itu pakai itu wah itu busanya banyak banget. Jadi bener-bener itu enak banget kalau buat cuci muka tuh ya Jess ya. Tips dari Jessie banyak juga. Nah, udah Iya. nyoba-nyoba skincare Jess, terus kepikiran untuk bisnis tuh gimana tuh? Titiknya apa? Pertama saya bilang ke upline saya lihat ya setelah daftar member ya, saya bilang ke upline, saya lihat ya dalam 3 bulan kalau memang ini jodoh saya, bisnis saya, memang jalan dari Tuhan, saya akan mulai bisnis ini dan mencapai sales master dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan sejak memutuskan start bisnis? Ya, jadi start bisnisnya itu Maret 2019. Maret 2019 memutuskan mau bisnis dan langsung komit menyatakan declare dalam 3 bulan saya akan menjadi sales master. Terus jadi nggak Des? Kebetulan kalau Maret kan April, Juni, Juli itu ketemu Lebaran. Juni. April. Biasalah kalau Lebaran kan kita pada sibuk jalan-jalan, bisnis juga libur. Jadi terpending sampai ke November 2019 pertama kali capai sales master. Nah, keren banget itu. Nah, waktu lagi komit 3 bulan, waktu 3 bulan nggak tercapai ya walaupun itu keskip Lebaran ya. Apa yang bikin Jessie, saya mau coba lagi, nggak bikin down gitu, komitmen 3 bulan tuh nggak tercapai?
Nah, saya kalau dipikir-pikir aneh juga ya, kenapa saya juga nggak ngerti sales master itu apa, sistem Atomi itu gimana, nggak tahu juga kenapa saya pokoknya mau sales master aja saat itu. Jadi itu kayak perasaan pembuktian kalau saya itu memang setia dengan Atomi dan Atomi itu memang jelas. Jadi ini kayak personal branding gitu juga untuk memberikan kepercayaan kepada orang. Nah, jadi kenapa saya tetap bertahan untuk menjalankan Atomi walaupun belum sales master, itu karena saya memang sudah yakin, saya bilang ke upline, saya akan menjalankan bisnis ini jikalau ini jodoh dan jalan dari Tuhan. Karena memang saya yakin, saya ingin maju, saya memilih Atomi. Tadi kan Jessie bilang udah punya followers, udah punya Ah. customer base juga, udah punya subscriber juga. Nah, dalam 3 bulan komitmen Jessie untuk jadi sales master, apa aja yang Jessie lakukan? Apakah memanfaatkan follower yang segitu banyak atau apa sih yang dikerjain? Planningnya apa sih? Kan mungkin teman-teman di sini juga banyak ya, mungkin bikin target saya 3 bulan ke depan mau jadi sales master. Nah, tapi apa yang dilakukannya ini mungkin Jessie bisa kasih tips buat kita semua. Nah, kalau saya itu tipenya saya nggak pede ketemu orang secara langsung, tapi pede mungkin di depan kamera sharing-nya. Jadi apa yang saya lakukan, misalnya saya beli produk si Healthy Go Base. Saya sharing, saya cari tahu produk ini apa kekurangannya, apa kelebihannya. Nah, video Healthy Go Base itu ada di YouTube. Jadi saat itu berarti YouTube saya itu udah masuk ke Atomi. Sambil menyelam udah minum air, jadi saya bisa kayak evening saya bisa mendemokan produk cara pemakaian yang benar. Di sana saya juga bisa menarik consumer base untuk fondasi saya ke sales master. Jadi saya hanya men-sharing produk. Jadi saat itu belum pandemi ya. Pokoknya di center ada home party, ada upline manapun datang, saya tetap hadir di sana tanpa membawa orang. Hanya di sana untuk menjadi pendengar doang. Jadi memang semua harus saya dengar sendiri langsung, harus saya tahu terjun sendiri langsung. Nah, jadi kalau konsep saya hanya saya sharing di sosmed doang secara online dan YouTube kebetulan. Jadi itu benar-benar 3 bulan itu dicapai dari sosmed aja ya? Bukan Iya betul, bisa dikatakan begitu. wow. Nah, jadi kalau upline saya itu udah tahu kalau Jessie itu nggak pernah bawa orang ke center karena memang saya nggak mampu, bukan sifat saya untuk mengajak orang langsung. Jadi saya hanya di sana menjadi pendengar dan tidak pernah bawa orang ke center. Sampai sekarang udah pasti ada perubahan. Oh, oke. Seru-seru nih. Menarik untuk dikupas ya. Karena ini Ya, jadi saya sering bilang ke orang setelah saya udah Diamond Master seperti sekarang, saya cerita ke upline ya. Berarti sebenarnya saya ini pembuktian salah satu Diamond Master termuda di Atomi Indonesia dan pembuktian saya tidak mengejar seperti orang gila MLM, mengajak orang ke sana ke sini, home party sana sini, hanya di rumah via sosmed, saya juga bisa mencapai Diamond Master. Sebenarnya mujizat juga ya. Dan saya itu tidak ada mencari leader secara sendiri, tapi consumer base menjadi leaders atau leaders yang cari saya sendiri. Jadi beneran ya kalau jaringan saya itu dilihat waktu awal itu seperti apa bangau, lurus saja, lurus panjang aja, nggak ada tambah kaki karena saya memang nggak mencari leaders. Jadi memang kita kalau di Atomi fondasinya consumer base, di sanalah saya mempertahankan untuk mencapai sales masternya. Nah, saya belum nanya ke Diamond nih, Jess, masih Ya. penasaran pencapaian sales masternya. Tadi kan Jessie bilang sharing ya. Sharing itu terlalu luas, Jess. Gimana cara Jessie sharing? Maksudnya apa yang Jessie lakukan pada saat sharing? Misalnya saya harus posting sekian konten sehari atau apa sih yang Jessie lakukan? Atau saya yang nanya saya DM atau gimana? Apa yang Jessie lakukan? Oh iya, ya seperti itu, masih sama di Instagram,
Di Instagram misalnya kadang kan masih saat itu belum fokus di Atomy, kadang sharing tentang makanan, kadang sharing tentang Atomy di sana dan mulai ada kebetulan saya sudah ada Instagram khusus online shop sejak 2010, saya aktifkan kembali yang dari sana. Jadi dari sana bonus saya ada consumer base dari sebelumnya, saya mulailah dari sana, lalu ada yang sudah ada nomor WhatsApp saya, nomor handphone langsung ditelepon, atau ada yang only by DM. Itu sehari Jessie mentargetkan nggak sharing berapa produk atau gimana? Berapa Kalau di awal tidak ada, Tidak. random aja kapan mood-nya ada, kapan sharing-nya. Nah, bagaimana mencapai 3 bulan? Oke lah, nggak 3 bulan ya, karena di November lah ya. Berarti kalau hitung dari Maret tadi start komitmen ke bulan 11, 8 bulan 7 ya? bulan. 7 Ya. bulan. 7 bulan. Oke, itu 7 bulan juga pencapaian yang luar biasa loh, Jess. Bagaimana tuh prosesnya sampai ke situ? Itu kan benar-benar consumer base. Memang benar-benar pembeli ya. Tapi kan orang-orang kan ngelihat aja postingan Jessie. Nah, bagaimana membuat mereka mau menjadi member misalnya? Kan kalau di Instagram kebanyakan orang pengennya beli langsung ya gitu. Ya, betul. Sementara Jessie saya lihat juga produknya banyak juga yang dari Korea ya, sampai komplit tadi hair dryer semua. Kayaknya semua produk sama Jessie dicobain deh. Iya. Oke, nah kalau sifat saya sendiri seperti saya sendiri di awal, saya tidak langsung mengajak orang menjadi member karena nggak setiap orang mau langsung member, termasuk saya sendiri. Daripada saya hilang consumer base itu, saya biarkan mereka mencoba produk itu. Kalau mereka repeat order, artinya mereka suka, cocok dengan produk Atomy, baru saya selip dengan mengajak member. Nah, jadi jikalau yang tidak repeat order, 2 minggu sekali saya follow up ke mereka. Gimana pemakaiannya begini. Nah, kalau dia itu positif, saya ngajak member. Kalau masih negatif, ya udah mundur dulu sebelum consumer base-nya hilang. Nah, mungkin ada yang bilang kenapa nggak langsung ngajakin member langsung ya? Ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak ngajakin member, mungkin dia bisa belanja di orang lain. Ya nggak apa-apa. Itu mungkin belum jodoh saya. Biarkan dia member di orang lain. Karena ini kan tergantung masing-masing orang ya. Nggak bisa paksa orang. Tapi kalau memang dia cocoknya sama saya, dia pasti kembali kepada saya. Progresnya itu peningkatannya terus naik dengan pelan atau turun naik tuh selama 7 bulan tadi? Pasti ya seperti tadi, karena kan sempat ketemu lebaran, pasti kita sempat down, tapi bersyukur di belakang masih ada upline yang backing, kita harus maju terus, nggak boleh berhenti lagi. Kamu sudah ada background Atomy, sudah ada consumer base, sudah menjalankan bisnis ini, kamu udah ada target sales master, kamu tetap harus mencapainya. Nah, itu dari pembeli yang mulai tertarik dengan produk Atomy, langsung dimasukkan ke dalam grup atau seperti apa? Bagaimana memfollow up mereka kan? Kalau cuma sebagai followers di Instagram, berarti ini marketnya lebih banyak di Instagram ya, Jess ya? Sebagai followers aja kan DM aja kan, itu one by one itu kan butuh waktu. Nah, gimana tuh caranya supaya mereka dikelompokkan dalam satu grup WhatsApp atau seperti apa? Kebetulan saya tidak ada, hanya memang sharing di sosmed, Instagram, story sama feed. Ya itu setelah mulai aktif, saya itu konsisten. Setiap hari ya minimal mungkin 10 dulu atau 5 dulu. Jadi orang masih tetap ingat kalau ternyata si Jessida itu ada di Atomy. Kemarin dia ada posting begini, saya bisa cari dia lagi. Nah, dari sana. Atau mungkin yang memang udah pakai produk, saya telepon atau chat dia gimana begini follow up-nya. Jadi nggak dikumpulin ya, Jess ya? Enggak. Wow, luar biasa ini. Menarik buat saya ya ini ceritanya. Terus kan Jessie sharingnya variasi banget ya produknya. Sementara Jessie kan kuatnya sepertinya di skincare ya, Yes. Itu dari member-member yang nyangkut, mayoritas belinya apa ke Jessie? Yang tertariknya? Nah, kebetulan
Kebetulan saya bukan ahli skincare juga. Kebetulan nggak tahu kenapa ya, kalau saya itu dari awal memang sama rata semua produk ada. Jadi nggak ada fokus. Kalau seperti sekarang Hemohim di Indonesia udah ada, udah gampang, udah penjualan meningkat. Saya malahan belum tentu dalam sebulan bisa ada kejual 10 kotak Hemohim. Tapi variasi, semua produk saya ada jual. Jadi nggak bisa bilang saya penjualan tinggi apa, nggak ada juga. Sama rata sih semua produk. Jadi itu memang penting. Kita bukan hanya, memang Hemohim PV tinggi, gampang pairing ya, tapi ya nggak setiap orang ada budget itu dan cocok produk itu. Lebih baik kita ada variasi semua produk sama rata. Bahkan sampai kayak misalnya kaos kaki, celana dalam saya juga ada jual. Jadi variasi sesuai keinginan orang dan budget orang juga. Paling gede penjualannya dari apa tuh, Jess? Maksudnya sama di Atomy? Ya, Atomy. Maksudnya item Atomy yang paling favorit di konsumennya Jessie. Pastinya kalau itu mungkin karena pertama saya cocoknya vitamin C dari awal sampai apalagi pandemi ini vitamin C salah satu produk yang tertinggi. Berarti ya memang semuanya berdasarkan dari pengalaman dulu sih ya. Nah, terus udah gitu range bagaimana membuat mereka menjadi member akhirnya? Yaitu setelah mereka cocok produk repeat order, nah itu ada rahasia saya sendiri yang selalu sering saya katakan ke tim saya. Biasa kalau kita ngajakin minta KTP langsung kan susah. Mau ditanya dulu embel-embelnya apa. Nah, saya berikan contoh ke mereka. Ini sama seperti ibu bapak mau daftar Instagram, perlu data untuk mendaftarnya dan tidak ada biaya. Setelah itu ibu bisa memakai produk Atomy belanja langsung, seperti Instagram udah bisa langsung melihat postingan saya. Oh, berarti mereka cukup trust juga ya untuk memberikan data di Instagram. Kan kadang-kadang ya sorry to say banyak juga yang ini ya, yang abal-abal gitu. Jadi nggak sembarangan orang juga mau join gitu ya. Tapi Jessie udah bisa melakukannya, luar biasa banget ini. Jadi kepercayaan yang diberikan itu memang penting sih. Dan saya tekankan satu lagi, KTP itu kan biasa suka disebar ya, apalagi marketing bank ya. Saya bilang, data Bapak Ibu di saya jamin kok tersimpan baik, saya tidak sebarkan. Karena saya tipe yang juga tidak suka sembarangan kasih KTP, makanya saya di awal tidak join member dulu di Atomy. Oh iya. Jadi memang punya pengalaman yang sama juga ya, jadi teman-teman orang-orang juga ngerasa lebih nyaman ya sama Jessie. Nah terus dari member-member yang berhasil masuk ke tim Jessie ya, kebanyakan range umurnya di sekitar berapa, Jess? Variasi kebetulan saya ketemu orang baru manapun gampang masuk ke perkumpulan itu. Jadi dengan variasi umur saya semuanya tetap ada berteman, tetap bisa klop. Nah, terus ini ya, sekarang cerita udah nyampe sales master, oke lah, karena memang banyak sekali konsumennya ya, dan mulai mereka menjadi member, mereka mulai bisa belanja sendiri kali ya, Jessie udah mulai ya. Nah, bagaimana Jessie nemuin itu tadi leader-leader sampai akhirnya Jessie mencapai Diamond Master? Nah, itu pertama, berarti malahan saya sejak ketemu leaders itu pandemi. Karena banyak yang di PHK, banyak yang udah WFA, pemasukan berkurang. Jadi berarti saya masih ingat Maret 2020 atau April saya baru mulai menemukan leaders. Dan leaders itu datang sendiri ke saya, bukan saya cari. Karena saat itu saya juga belum terlalu mengerti konsep Atomy, saya nggak ada cari leaders. Pikiran saya hanya consumer base doang. Datangnya gimana tuh, Jess? Datangnya gimana? Mereka seperti biasa pasti tanya gimana dapat cuannya dulu pertama. Gimana dapat cuannya, gimana jalankannya, lalu tanyalah bisa gimana daftarkan orang, belanja orang, gimana bisa ke center. Dan kebetulan memang itu kita penting ya, kita consumer base itu penting dan susunan jaringan itu penting. Jadi kebanyakan leader saya ini memang consumer base saya pemakai produk,
posisi mereka itu sudah ada saya daftarkan sejak awal. Jadi mereka menjalankan Atomi ini juga susah. Nah, itu salah satu bonus yang mereka lihat juga. Jadi mereka nggak bekerja sendiri. Itu ketemunya orang Medan lagi atau orang luar kota? Masih Medan, baru pelan-pelan sekitaran yang kota Medan. Nah, terus gimana nih teamworknya? Cara kerjasamanya sampai akhirnya achieve Diamond Master ya kemarin saya lihat di tayangan Sukses Academy yang lalu itu di bulan Juli ya pencapaiannya ya. Betul. Nah, gimana tuh? Itu awalnya juga sempat maju mundur ya, karena kalau yang 2021 itu mulai membuat fondasi dan ternyata 2021 saya ada sedikit bencana yang beneran membuat saya drop. Lalu saya sempat maju mundur. Untung puji syukur Tuhan mempertemukan saya dengan upline saya ya, yang beneran membackup saya dari belakang untuk tidak turun, tidak terjun bebas, untuk menstabilkan bisnis saya. Padahal saat itu bisa katakan saya udah passive income. Saya tidak menjalankan Atomi lagi, saya sudah ada income-nya. Nah, jadi saat itu mulai, dan kebetulan downline saya itu yang memang udah kejaran sama saya. Mereka udah ready menjadi sales master. Gak mungkin karena saya harus mempending mereka jadi sales master. Nah, jadi dengan itu plan-plan saya udah mulai hot, udah mulai on fire kembali, maka terjadilah Diamond Master. Boleh cerita nggak tuh tadi bencananya apa tuh, Jess? Bencananya itu udah di luar Atomi, udah masih kehidupan. Yang itu ya, yang kemarin itu ya. Yang gagal menjadi double. Gak apa-apa, ntar Tuhan kasih yang lebih baik ya. Amin. Nah, waktu lagi pencapaian menjadi Diamond Master, ada kesulitan nggak, Jess? Nah, itu sampai sekarang memang belum punya WhatsApp group. Gimana komunikasinya dengan tim? Kebetulan, mungkin saya udah ada customer base yang repeat, jadi setiap bulan itu tetap ada yang order. Dan padahal ya seperti biasa ya, kalau kita mau Diamond Master, mau Master Seed, kita udah pusingin gimana capainya, apa bisa kecapai atau enggak, apakah ada PV yang segitu masuk. Ternyata ya sampai puji syukur cycle itu berjalan dengan lancar sampai offer dan offer. Kita nggak tahu rencana Tuhan dan kita nggak bisa prediksi itu semuanya. Jadi memang udah ada auto consumer, udah ada auto belanja, udah OTW auto sales masternya juga. Oh, luar biasa. Iya, jadi teman-teman ini menarik ya kisah perjalanannya Jessie. Kita bisa banyak belajar, terutama dari sisi media sosialnya nih. Jessie jagoan di situ nih sampai akhirnya bisa mencapai pencapaian hari ini tuh luar biasa ya. Jadi kita mau belajar banyak. Mungkin nanti kita mau bahas ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Bentar kita sebelum masuk pertanyaan, boleh kita ambil foto dulu ya Jess ya? Boleh. Oke. Si Susan boleh bantu foto? Oke. Yuk. Buka kamera. Ya, udah dibuka. Ayo, teman-teman dibuka Teman-teman kameranya buka, biar ya. lebih semangat. Yuk. Oke, ini ada 8 halaman ya. Mungkin yang buka kamera saya shoot ya. Halaman 1 nih. 1, 2, 3. Oke, halaman 2. 1, 2, 3. Halaman 3. Halaman 3 masih buka nih. 1, 2, 3. Halaman 4. Oke. Halaman 5. Mungkin udah ya. Tadi saya sudah ambil. Ya. Terima kasih. Yang dibuka kameranya, yang diambil foto, yang tutup kamera tadi sudah diambil semasa kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi thank you sekali lagi buat kehadiran teman-teman. Oke, sekarang kita mau bahas pertanyaan-pertanyaan nih Jess, sebentar ya. Aku cek dulu pertanyaan dari teman-teman. Oh, ada yang bertanya nih ya. Wow, keren. Proses PDKT ke Atominya menginspirasi banget. Jaring, spons bukan jaring
Iya itu. Jaring busa, seharusnya udah ketemu jaring busa. Iya. Jaring busa sabun batang. Iya, yang biasa buat mandi tuh, kadang-kadang suka buat mandi, tapi ada yang bentuknya bulat gitu ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan masuknya ke saya pribadi nih. Titip pertanyaan dong, bagaimana tadi jaringannya seperti bangau panjang ke bawah? Apakah membernya bisa menikmati pairing juga? Kalau itu kan menikmati pairing kan sebenarnya tergantung pembelanjaan mereka ya. Kalau memang mereka udah mencapai syarat untuk pairing, mereka memang tentu bisa pairing. Tapi jaringan saya seperti bangau itu karena memang consumer base saya itu banyak. Jadi itu susunan jaringan sehat itu memang penting karena kita kan hanya binary ya, bina kiri, bina kanan. Oke. Ya, jadi bentar. Ya tadi seperti jawaban Desi. Jadi sorry, ada yang kebuka. Ya. Kontrak 5 tahun. Wait. Oke, sudah. Udah. Ya, pertanyaan kedua nih. Ada yang masuk. Desi, waktu merintis pelanggan apalah dengan harga di website atau dilebihkan? Maksudnya berarti waktu merintis pelanggan, apakah harganya sama dengan di website atau dilebihkan? Mungkin seperti Ya, itu ya pertanyaannya. tentu sama dengan website karena kebetulan dari awal starting udah lupa juga ya secara detail gimana. Memang upline sudah mengedukasi kita harus jual sesuai harga website dan tidak boleh mengambil untung. Memang kalau yang mau cari income cepat di Atomy itu bukan ya, tapi nggak tahu juga kenapa saat itu saya melihat visi misi Atomy itu panjang banget, jauh ya. Jadi saya memang tidak mengejar income-nya, mau cepet cuannya. Jadi udah serak dulu dengan company-nya ya berarti. Beneran company-nya itu positif banget dan murni merubah saya sendiri dari kepribadian yang buruk itu bisa pelan-pelan mengubah ke saya yang beneran positif banget. Jadi memang saya suka banget dengan visi motonya Atomy. Oke. Ya, ini ada yang penasaran dengan ini cara marketing Jessie di dunia medsos ya. Promosi via sosmed, lagi itu Cijes benar-benar nunggu followers yang chat duluan kah? Atau setelah promosi di feed dan story tetap chat calon customer? Ada nggak yang datang sendiri, beneran murni datang sendiri. Karena seperti yang saya katakan, saya nggak bisa mengajak orang. Bahkan keluarga sampai sekarang juga nggak semuanya murni pakai Atomy. Mama saya sendiri juga tidak murni pakai produk Atomy. Jadi beneran, ya itu makanya saya setelah flashback, mujizat juga ya saya bisa diamond dengan konsep ini, tidak mengajak orang. Tapi orang beneran datang saya sendiri, secara halus dengan di sosmed doang. Nah, itu pakai hashtag atau apa mungkin cara-cara tips Jessie yang ampuh gitu. Nah, itu juga nggak terlalu fokus di sana awalnya, kurang mengerti itu juga. Belajar dari yang leaders lain. Kebetulan waktu rintis Yoto, saya ada ikut seminar personal branding, ada mulai belajar dari sana juga. Wow, luar biasa nih ya. Bener-bener based on iya, beneran. Bukan jemput bola, bener-bener. Iya, bola datang sendiri. Beneran memang dipikir-pikir mujizat juga. Jadi bisa inspirasi untuk teman-teman di sini ya. Memang seperti saya juga bisa menjadi Diamond Master. Jadi kalian semua di sini udah pasti calon Sales Master, calon Mastership. Kalian udah di kendaraan yang benar. Jessie ngatur ininya gimana? Kesehariannya gimana? Misalnya besok ya, misalnya. Besok itu mau posting apa, dipikirinnya hari ini, atau besok pas mau posting baru mikir? Gimana tuh? Atau... Enggak, random aja. Cuman kalau saya orangnya late post ya. Kadang misalnya hari ini saya posting, saya udah foto. Jadi itu akan menjadi bahan saya besoknya. Tapi umumnya random aja sih. Yang penting kalau saya konsisten. Kalau saya kebetulan ini kebanyakan di rumah ya. Jadi pokoknya bangun pagi saya udah duluan posting dulu. Bangun pagi saya duluan posting, nanti makan siang saya posting, nanti saya tea time saya posting lagi, nanti makan malam saya posting, mau tutup mata saya juga posting dulu. Sambil cari bahan atau
membuat bahan baru sendiri sekreatif mungkin. Itu beneran ya, saya encourage banget ke tim saya dan teman-teman di sini. Kita walaupun hanya foto hemohim, foto saya sendiri, saya nggak pakai foto orang, orang lihatnya udah beda. Artinya, wah dia memang ada konsumsi hemohim, dia memang ada di Atomy. Berarti saya bisa percaya sama dia. Kalau misalnya Ibu Listen ngambil foto Jessie, wah Ibu Listen ngambil foto orang, ini beneran dia di Atomy atau bukan? Orang jadi kepercayaannya berkurang. Tapi boleh ya orang pakai postingan Jessie untuk di repost, boleh? Boleh, tentu boleh aja karena ini kan udah universal ya. Iklan kita artis, iklannya Atomy, tapi ya kita membudayakan etika aja. Mungkin jangan ditutup namanya atau mungkin jangan diedit ada ya. Jangan ditutup sampai diedit murni seperti itu ya dipakai itu aja. Oke, itu tipsnya dari Jessie ya teman-teman, silakan pakai postingan Jessie boleh, tapi ya dihargai gitu, itu hasil karya Jessie. Betul. Nggak langsung simsalabim begitu langsung jadi ya, ada proses editing yang perlu dikerjakan. Ada yang nanya nih Jess, nama FB, IG, Twitter Jessie apa katanya? Oh, Instagram aja jesida.atomy Medan. Ini saya tulis. Oke, tulis di chat ya. Ini ada yang tanya, saya posting di FB tapi malah muncul tulisan menjual produk. Pertanyaannya apa Bu Fani? Iya, memang itu sering terjadi sih. Makanya ya seperti konsepnya Atomy, kita men-sharing produk, kita bukan menjual produk. Jadi saya selalu bilang, saya walaupun udah Diamond Master, saya itu juga masih customer service ke para member saya. Jadi saya apalagi sekarang ya udah pandemi, semua orang memang udah pakai handphone, lebih gampang mengajak orang member dan mengedukasi untuk belanja langsung. Jess waktu bikin konten murni pakai fitur yang ada di Instagram atau kamu pakai apps apa dulu? Oh, kalau iya bisa dibilang murni juga, hanya saja untuk video ada pakai aplikasi untuk edit. Karena memang dari sejak rintis YouTube udah ada aplikasi itu, udah ada sedikit ya nggak terlalu gaptek, udah bisa belajar edit video juga. Pakai apa tuh Jess? Boleh? Pakai Video Show, tapi dia berbayar. Ini mungkin di Android saya kurang tahu ya, karena saya pakai Apple. Dia aplikasi Video Show, tapi harus berbayar. Ya, karena memang udah jadi kerjaan itu bagian kebutuhan saya opsional lah gitu ya, kurang lebih ya biaya yang dikeluarin tapi produktif gitu menghasilkan. Memang saya pakai juga. Terus Jessie ada ini enggak apa namanya, mungkin kayak sekarang kan ada TikTok gitu, ada TikTok juga nggak Jess? Main TikTok? Enggak banget, bukan tipe yang begitu. Bukan yang tipe heboh-heboh. Nah, kebetulan Instagram udah ada Reels, ya kadang iseng karena kebanyakan di rumah udah ada mulai belajar ikut-ikut dance, udah bisa. Bukan yang tipe begitu ya. Kacau nih. Jess kalau misalnya itu ya sharing gitu ya, ada nggak yang nanggepin negatif? Nah itu ya, ini sering ditanya juga, tapi mungkin saya selalu berpikir positif. Saya selalu bilang, itu sebenarnya semua tergantung mindset kita. Kita berpikir kayak saya 3 bulan harus sales master. Saya bisa terjadi sales master. Tapi saya nggak mikir, wah gimana ya nanti sales master begini-begini. Saya nggak pernah mikir. Jadi sejauh ini, puji syukur saya jarang menerima komplain soal menjual produk atau soal testimonial buruk, karena kita juga harus sesuaikan kebutuhan orang ya. Tapi mungkin yang negatif itu komunikasi dengan member. Kadang mungkin susah klop dengan member, komunikasinya nggak bisa nyambung, itu sering terjadi. Sampai nangis 7 hari 7 malam pun mungkin pernah terjadi. Oh ya, gimana tuh ceritanya? Sampai nangis 7 hari 7 malam sama gara-gara member? Iya, itu bisa sering terjadi. Tapi ini pembelajarannya yang memang mengajarkan saya positif di Atomy. Kalau udah ketemunya begitu, biasanya saya diemin aja. Karena semakin kita ketemu emosi, ya udah makin jadi bom waktu aja. Jadi ya udah cuma jawab. Sejak nggak tahu ya tahun berapa, bulan berapa, kata-kata saya itu yang paling umum, baik bu, itu aja yang saya jawab. Jadi upline juga udah ledekin, baik Jess, itu aja yang saya jawab. Saya cuapnya di belakang aja, nggak di member lagi, daripada memperburuk
pertemanan atau hubungan. Saya cuekin aja. Jadi ada yang komplain, ada yang marah-marah seperti itu. Tapi Iya. Jessie tidak membalasnya ya. Mm-mm. Artinya ya udahlah ditelan aja, terus udah gitu konsultasi dengan upline dan Jessie berusaha merespon dengan positif ya. Kalau ada yang negatif seperti itu ya. Iya, karena begini ya, saya nggak tahu kalau Jakarta mungkin terbiasa online order dan cepat sampai ya. Kalau Bandung saya kurang ngerti. Kalau Medan itu kan perlu waktu via darat 3 hari. Nah itu salah satu problem ya. Kadang dikejar paket, member kejar-kejar itu yang membuat jadi ada negatifnya di komplain. Karena itu kan udah di luar batas saya. Tapi kan orang nggak ngerti mau barang cepet, mau barang cepet. Padahal ya sama aja dengan kita belanja di e-commerce ya, kita juga harus nunggu kiriman. Nah, kalau ini kan tipsnya kan kalau misalnya member yang konsumen yang belum member ya, artinya kan kan harus dibeliin dulu nih. Kalau barang Indonesia sih mungkin nggak lama ya, atau mungkin bisa dropship juga, bisa langsung kan ya ke alamat orangnya. Tapi kalau misalnya barang-barang yang dari luar negeri, seperti Jessie bilang ambil di Singapura atau mungkin ada barang yang langsung dari Korea, gimana tuh supaya konsumen mau nunggu? Iya, ya tetap mau nggak mau langsung nunggu. Saya kasih tahu, saya langsung order ya ke Atomy, lalu kita nunggu pengirimannya tiba ke saya, baru saya kirim ke member. Memang sistemnya ya online shopping mall begitu. Jadi ada yang sampai nggak sabaran kan, itu harus berminggu-minggu ya kalau yang dari luar negeri kan? Iya, ya itu kita jangan memberikan janji yang nggak jelas, tapi memberikan janji yang memang sesuai prosedur. Seperti misalnya kayak Jakarta kirim paket ke Medan itu 5-7 hari karena Atomy via darat ya ke Medan. Jadi saya selalu bilang paling cepat 5-7 hari kerja di luar weekend. Kalau kalau lebih dari itu mau marah-marah, mau kerja saya terima. Nah, Jess tadi bicara yang negatif ya. Ada nggak yang kan ini banyak orang jahat ya, maksudnya di dunia medsos. Nah, Jessie kan memang di dunia medsos. Nah, bagaimana Jessie bisa tahu nggak siapa yang ada misalnya niat nggak baik, atau mungkin gimana mengantisipasinya kalau misalnya ada orang yang yang pertama, saya mungkin orangnya terlalu mikir positif, terlalu nggak mau tahu ya. Jadi saya nggak mikir ke sana, saya nggak mau cari tahu, nggak pingin tahu. Jadi sebenarnya kadang udah dilaporin sampai nggak tahu. Nah, lalu yang kedua kita mengikuti peraturan Atomy. Saya pernah ya waktu dilapori, saya tanya ke Ibu Mala Atomy Jakarta kantor ya, Bu, Ibu kasih tahu saya Instagram saya itu apa yang salah? Apakah memang saya menjual produk di Instagram? Ibu kasih tahu supaya saya mengedit Instagram saya, mengedit cara saya. Dan memang dari Atomy Indonesia mengakui Instagram saya itu beneran murni hanya sharing. Nah, nggak pernah menjual. Jadi saya mengikuti peraturan yaitu beneran murni menjual produk. Dan saya tidak pernah taruh harga ataupun saya bilang saya ada jual produk ini. Beneran hanya murni men-sharing testimonial atau men-sharing produk. Jadi beneran kalau Jessie itu sharing produk aja, sharing is caring. Nggak pernah di sosmed bilang menjual atau apa. Jadi alhasil ya Atomy Indonesia juga tahu, walaupun saya jarang tampil di Ayo Bisa, tapi Atomy juga pantau kinerja kerja kita. Tadi yang saya maksud dengan orang jahat itu gini, maksudnya kan suka ada orang-orang yang misalnya, nggak tahu ya, kalau di Instagram saya sendiri masih jarang sih ya, ada orang-orang nggak dikenal misalnya yang ya udah jelas itu nggak dikenal semua kan, kalau yang yang nyangkut ke Jessie gitu ya. Nah tapi ada orang-orang yang nggak dikenal, kalau di Facebook kan ada yang pasang tampang ganteng kayak gitu kan, terus DM kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu loh maksudnya, yang orang-orang ada niat nggak bagus. Nah itu Jessie gimana tuh mengatasi? Mungkin ada orang-orang yang pasang trik apa gitu di Instagram, gimana tuh? Nggak ada sih, cuekin aja. Cuekin aja. Tapi makanya ada yang DM yang kayak gitu? Lama-lama sekali pasti pernah ada, tapi ya cuekin aja. Makanya Bu sampai sekarang masih jomblo. Soalnya takut deketinnya. Ya, tenang. Udah Diamond Master nanti
datang sendiri kayak member tuh, member datang sendiri, Iya. leader datang sendiri, terjodoh juga datang sendiri pasti. Amin. Ah, Nah, sekarang ini nih Jess, pernah ngalamin masa sulit nggak Jess waktu lagi menjalani bisnis atau ini? Pernah. Yang pertama, keunggulan saya itu sharing produk. Yang kedua, kelemahan saya itu marketing plan. Jadi tiba ketemu downline saya yang tukang ketemu orang, nggak bisa mau via telepon WhatsApp, harus ketemu di center. Saya terpaksa harus belajar marketing plan. Mau nggak mau harus mengerti marketing plan karena memang marketing plan itu nggak gampang dipelajarinya, nggak gampang kita dengar sekali juga nggak bisa. Mau nggak mau saya terpaksa harus bisa marketing plan. Itu salah satu yang paling sulit bagi saya. Terus maksud saya pernah ada ini apa kan kemarin kita ngobrol di telepon sempat ada yang Jessie bilang ada tuh waktu itu saya sempat down banget. Nah, bukan yang masalah jomblo, bukan. Itu tuh gimana tuh Jess? Mungkin bisa di-sharingin di sini. Nah, sebenarnya kalau kayak ketemu kasus begini ya itu saya selagi saya tidak melakukan, ya udah saya nggak membalasnya. Dan kalau memang kita mau mencari kesalahan itu banyak banget, tapi ngapain saya menghabiskan kinerja pikiran saya untuk hal negatif begitu? Lebih baik saya menghabiskan kinerja pikiran positif saya untuk mengedukasi tim leader saya, memberikan semangat saya. Jadi ya memang sejauh ini yang saya terima itu tidak membuktikan saya salah, jadi saya ya udah saya tetap menjalankan sesuai itu aja. Karena kita di sini kalau bisa kan membangun koneksi ya, seperti saya mengenal Ibu Listen, mana tahu saat kita Success Store bisa barengan, bisa ketemu di Success Academy Jakarta, ya kita lebih banyak mengenal orang secara global, bukan hanya sekedar mau mencari musuh. Ya, luar biasa. Ini Jessie orangnya sangat positif ya, teman-teman. Jadi tadi saya lempar beberapa pertanyaan yang negatif pun tanggapannya, responnya selalu positif. Nggak tahu mau jawab apa yang negatifnya. Ya, tapi memang bagus. Itu artinya nunjukin bahwa Jessie ini adalah orang yang positif ya. Ini ada pertanyaan lagi masuk ya, sebentar ya. Untuk sampai sukses di posisi ini, apakah dengan menjual produk yang banyak atau downline yang banyak? Oke, jadi menjual produk yang banyak itu tentu perlu consumer base untuk menjadi downline leaders. Nah, pernah ya sekali cerita dengan upline, oh itu ada si A, dia sering like loh foto kamu, sering lihat story kamu, coba kamu ngajakin member ke dia. Nah, itu pertama kali saya menyerahkan diri untuk, kebetulan saya kenal teman saya. Saya menyerahkan diri, ayo ikut member Atomy, ikut Zoom begini, pakai produk begini. Dan itu beneran tetot, nggak bisa lulus melewati saya. Jadi artinya memang saya nggak bisa mengajak orang langsung, nggak bisa lulus sensor yang begitu. Jadi yang lulus sensor di saya memang yang menjual produk, pakai produk consumer base. Jadi keahlian orang memang setiap orang berbeda, ya itu yang harus dikembangkan sesuai keahlian masing-masing. Apa Jessie nggak kepikir mau mencoba terus untuk yang tadi gitu, take action itu ya? pasti pingin mengajak orang, tapi salah satu trik itu yang bisa saya buat, misalnya udah si B dia udah member, saya bisa nunjukin ke dia, ibu ini jaringannya udah ada begini, ibu PV grupnya udah ada ini secara nggak langsung ibu bisa menjalankan bisnis Atomy itu tanpa modal, karena di Atomy kita nggak usah bayar member, hanya perlu tertarik dengan produk, mau pinjam produk saya untuk foto-foto juga boleh. Jadi saya selalu kasih contoh juga, jadi Atomy ini adalah investasi jangka panjang tanpa uang, tanpa modal, sangat gampang banget menjalankannya. Dan kita yang saya senang di Atomy itu tidak pernah naik harga. Jadi itu salah satu kelemahan saya. Mau tawar-menawar, saya kalau ke pajak kemana udah selalu kena tipu duluan. Udah teman-teman udah pada tahu kalau sifat saya. Jadi di Atomy saya nggak usah tawar-menawar. Saya tinggal capture doang di website, harga Hemohim 1380, ya udah segitu doang. Saya nggak usah tawar-menawar. Dan nggak pernah naik harga, jadi gampang ya kita menjalankannya. Kalau naik harga, aduh Bu, ini harganya naik lagi, orang juga mikir lagi, kok naik lagi, mau ngambil juga ragu juga. Iya. Oke, nih lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Jess ya. Bagaimana cara memotivasi bagi member yang baru mau menjalani bisnis Atomy ini?
Komunikasi, follow up itu penting karena saya sendiri juga udah Diamond Master, saya juga bisa redup, tapi upline saya tetap memfollow up saya. Kalau misalnya, oh ini kok tumben dia nggak ada tanya saya kalau memang yang udah potensial leaders ya, ini kan topiknya untuk memotivasi member ya. Kalau memang kita kelihatan dia potensial, pastinya saya selalu follow up dia. Pokoknya ya udah cuak bebek aja tiap pagi, udah harus di grup leaders, udah harus cuak. Kalau yang memang belum ada di grup, saya follow up mereka, suap aja terus sampai ya udah sampai capek sendiri. Iya, jadi Jessie dak itu, wak kalau pagi ya. Nah, Jess, apa kamu punya ini target tahun ini apa nih, Jess? Ini kan masih 2021, masih 3 bulan lagi nih, Jess. Ada target khusus nggak? Oke, kalau yang memang sudah terlihat yang Jessie freeze ya. Jessie freeze atau saya yang freeze? Maaf, mungkin signal laptop saya lagi down. Pindah sebentar. Ya. Halo, tes. Yes. Oke, pindah sebentar ya, maaf. Saya pindah spotnya sebentar. Iya, ini laptop mungkin lagi down signal. Bentar ya. Okay. Namanya Jess apa, Jess? Yang iPad. iPad. Tadi dulu ya. Iya, ini laptop saya nggak tahu kenapa. iPad-nya ini ada 2 yang namanya iPad. Desida iPad, maaf. Oh iya. Oke. Pindah sebentar. Oke, tadi sampai yang itu pertanyaannya mana ini yang potensial member. Kedepannya gimana? Yaitu ada calon Diamond Master dan Sales Master yang baru. Lalu itu kan Jessie Diamond Master ya. Tadi Jessie nggak dikumpulin di dalam satu grup gitu ya, tim. Nah, itu mereka sales masternya nggak saling kenal. Nah, itu saya mengkonek semuanya. Jadi beneran duplikasi upline ya. Upline mengkoneksi saya dengan jaringan yang saya, dan saya juga mengkoneksikan semua jaringan saya. Jadi mereka bisa saling kenal karena memang semua udah saling connect. Itu 4 sales masternya ini juga orang medsos juga. Ada yang iya, ada yang enggak juga. variasi. Ya, maksudnya kan jadi siapa tahu itu kan karena nemu-nemu member-membernya kan dari media sosial gitu ya. Iya, ada yang memang teman, ada yang memang saya tidak kenal juga. Ya. Oke. Terus kalau misalnya untuk ini follow up yang leader-leader, gimana Jessie mengatur timnya dalam seminggu ini, misalnya pengaturan jadwal gimana, Jess? Meeting dengan leader seperti berapa kali, terus apa aja nih? Jadwal Jessie deh pokoknya. Nah, kebetulan dari center kami setiap Oke. Hilang ya Jessie-nya. Baik. Iya, Bu, mungkin bisa pindah ke yang laptop. Pindah lagi. Iya, ini udah ke. Oh, oke. Jessie. Oh, bukan. Jessie. Ya. Oke, maaf, mungkin di laptop aja, Bu. Di iPad aja. Maaf. Di iPad aja? Iya. Yang laptop udah mati soalnya. Oh. Iya. Ini aja. Oke, maaf.
Ya. Oke, tadi gimana mengatur jadwal? Kebetulan di center kami setiap seminggu sekali itu ada Zoom yang leaders, lalu setiap Senin dari Upline Malaysia juga ada Zoom. Kalau dengan internal tim saya itu saya belum konsisten berapa lama sekali, tergantung karena ini ya saya selalu katakan downline saya ini saya nggak gaji mereka, dan itu harus kinerja mereka dan niat mereka sendiri untuk menjoin ini semua. Kalau mereka ada yang mau Zoom kapan aja, saya akan ready kapan aja untuk mengadakan Zoom-nya. Jadi nggak ada gimana sih, tergantung. Kadang ada yang memang seperti yang misalnya yang calon diamond, dia udah ada tim dia sendiri, tapi perlu saya sebagai upline atau upline saya untuk backup, jadi baru saya menjadi pembicaranya. Ya, ya. Luar biasa ya, masih muda ini udah ngatur timnya, udah luar biasa banget itu. Ada ini ada just target apa namanya, mau merit umur berapa? Kalau bisa sih pengennya sebelum 30 ya, biar masih rasa-rasa mudanya. Ayo teman-teman silakan nih cariin nih buat Jessie nih, luar biasa. Muda, cantik, sukses, apalagi gitu ya. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman masih ada yang mau bertanya, mungkin saya wakili sebagai kalau orangnya baru pemula di ini, misalnya pemula di medsos atau pemula sebagai member Atomy dan mau mulai mengembangkan dirinya di media sosial. Apa tips Jessie untuk mereka supaya mereka juga bisa sukses di Atomy melalui cara media sosial ini? Itu yang pertama harus konsisten posting supaya orang nggak lupa kalau saya itu ada di Atomy, teman-teman ada di Atomy. Lalu jangan terlalu spam namanya, kalau di sosmed jangan terlalu spam, terlalu menyampah sampai Instagramnya titik atau 1 menit postingan sekali, itu jangan. Harus ada jeda waktunya, dan sebisa mungkin saya selalu encourage ke tim saya ya, kalian buat konten kalian sendiri, postingan kalian sendiri. Kayak saya ya, bangun pagi saya minum hemohim, saya foto aja si hemohim itu, orang lihatnya lebih menarik. Tapi sesekali kita pakai konten orang itu juga perlu, karena seperti testimonial orang juga dari orang lain kita perlu. Lalu ya sesimpel itu aja sih sebenarnya kalau dari sosmed. Jadi mulai dengan keseharian ya, memposting keseharian dulu aja itu ya. Nanti kalau misalnya nggak sempat boleh ambil dari postingan orang lain. Oke. Masih ada pertanyaan kah dari teman-teman? Kalau nggak ada mungkin kita mau dengerin ini. Sebentar, ada. Oke. Ya. Ada ini nggak Jess? Pesan-pesan closing statement. Nah, buat teman-teman nih. Apa tips-tips dari Jessie? Oke, yang sering saya dengar keluhannya, saya udah posting tapi nggak ada yang tanya saya, nggak ada yang cari saya. Itu saya juga melewatinya, tapi ya itu ada pembuktian untuk teman di sini kalau Jessie sekarang juga mencapai Diamond Master dengan pernah tidak ada yang orang cari, pernah ditolak orang juga. Jadi kita sudah di platform yang benar. Teman-teman jangan ragu dengan Atomy. Visi misi Atomy, CEO Mr. Pak menciptakannya itu semua udah kendaraannya udah maju banget, udah beneran positif banget, beneran stabil banget. Jadi kita hanya harus yakin pada diri sendiri. Itu yang paling penting, yakin. Saya yakin mau Sales Master dalam 3 bulan, kenapa mau mikir ke sana ya, dan itu memang terjadi. Saya yakin setelah Sales Master saya harus auto dulu baru jadi Diamond, dan memang itu semua terjadi. Dan kita harus percaya dulu dengan produk, percaya dengan diri sendiri, baru kita menjalankannya itu enggak setengah-setengah hati. Itu jadi jangan takut deh, kita ini modal bisnis tanpa modal di Atomy, sangat gampang dijalankan. Nah, kalau ada yang misalnya udah jalanin, Jess, tadi kan itu kayaknya udah closing, tapi saya jadi masih pengen nanya nih. Apa namanya, kan ada juga yang misalnya udah ngejalanin juga udah kayaknya udah setahun lebih misalnya ya, mencoba posting-posting di apa namanya, di Instagram dan sebagainya. Nah, tapi belum mengalami peningkatan misalnya kayak gitu. Nah, kira-kira
limit waktunya berapa lama atau mesti ganti strategi kah atau tetap di situ usaha lebih lagi gimana nih Jess? Biasanya itu kasih ke downline target. Misalnya kalau yang udah setahun kita lihat ya memang dia penjualannya ada, member konsumen base ada, minimal harus mencapai sales master. Jadi saya selalu mengajak tim leaders ya untuk menjadi sales master. Keunggulannya yaitu orang jadi percaya sama kamu. Itu istilahnya saya kerja kantoran saya udah jadi supervisor, udah ada jabatannya. Jadi orang tentu percaya sama kalian. Wah ini berarti dia udah ada jabatannya, udah ada mastership kan orang awam nggak ngerti. Artinya wah Jessie udah ada master. Saya bilang saya udah manajer di perusahaan, udah ada tingkatannya. Jadi kalian percaya sama saya juga mereka bisa percaya, nggak ragu lagi. Jadi kalau yang 1 tahun biasanya udah ngajak teamwork untuk menjadi sales master. Oke. Jadi teman-teman ini harus dimotivasi ke semuanya bahwa target pertama kita memotivasi diri kita untuk segera mencapai sales master. Sales master, ya karena sesuai namanya saya selalu bilang sales master. Kita nggak harus ada leaders. Sales master, saya masternya penjualan. Baru kita naik ke diamond master. Diamond master, Atomy sebelumnya memberikan kita hadiah tablet itu untuk kebutuhan saya untuk menghandle sales master saya, menghandle leader-leader saya. Jadi sebenarnya setelah saya pelajari tingkatan-tingkatan hadiah dari Atomy itu ada artinya semuanya. Sales master kita ada dapat Hemohim, The Fame, dan Evening Saya. Kita menjadi artis yang menjadi artis untuk mengenalkan orang produk itu. Ya. Ini udah ditutup masih ada bentar satu lagi deh, Jess, bentar ada yang masuk. Nah, Jessie, kira-kira berapa persen member yang mandiri website? Artinya bisa mengelola kalau sendiri. ya kalau sekarang kondisi saya bisa katakan 25% mandiri, 25% itu dari leaders, 50% saya masih melakukan customer service. Karena kita daripada nanti member mundur, ya saya kerjakan, saya langsung order website, saya capture invoice, saya kirimkan virtual bank dan member langsung tinggal transfer aja. Jadi memang kita ya di Atomy itu customer service sebenarnya. By the way, ada waktu libur nggak? Beri waktu. Saya menetapkan waktu sendiri untuk libur sih. Jadi demi kewarasan saya sendiri, kalau udah jam 8 malam ke atas saya udah nggak handle lagi. Kecuali yang 8 malam. Jam 8 malam itu udah waktunya saya nonton, saya enjoy santai. Jadi merilekskan pikiran sendiri ya. Malam berarti Jessie start jam berapa pagi? Pokoknya buka mata. Nah ini kan passive income ya, dan kerjaan nggak ada waktunya. Ya jam bangun jam berapa, jam startnya itu. Kebetulan memang alarm alamnya itu jam 7 pagi, startnya jam 7 pagi. Rata-rata bangunnya jam 7. Me time-nya Jessie apanya, Jess? Me time-nya hari Minggu malesan. Kebetulan ini karena nggak bisa kemana, sering ke gunung, area sekitar Medan atau ke vilanya sepupu untuk refreshing. Nanti kalau ke Bandung ya. Iya, cocok ini sebenarnya cocok sama Ibu Listen Adventure. Nanti kita ketemu di darat ya. Oke. Ya, thank you. Ini dari teman-teman, ada dari Rahel Anita, sama-sama ini bergerak. Iya, ini Ibu Rahel konsisten di sosmednya, ini salah satu inspirasi saya. Jadi saya belajar juga dari Ibu Rachel ya. Yang kebetulan semalam dia baru live, dia bercerita, saya nggak bisa beli produk, tapi saya harus sharing produk. Tapi bagaimana saya dapat produk itu? Yaitu jadi speaker di Atomy, ayo bisa. Dari gift hadiah itu menjadi modal saya untuk men-sharing produk. Itu beneran menginspirasi banget juga. Luar biasa. Nah, nanti kapan-kapan kita pertemukan ya, ini para YouTubers atau para artis-artis di media sosial. Nanti kita pertemukan, kita saling sharing. Oke, teman-teman, thank you sekali lagi untuk kehadirannya di Atomy Journey. Sedikit informasi untuk Atomy Journey yang akan datang nih ya. Ini seorang pria. Nah, ini enggak wanita mulu ya, harus ada variasi juga. Seorang pria, dia itu belajar MLM tuh tahun 97. Nyemplung 2002. Wah, ini bolak-balik di MLM juga ternyata. Tapi saya nggak mau lihat itunya deh. Ini saya lihat sosok
seorang bapak yang kalem ya, terus tapi saya lihat konsisten banget di grupnya, konsisten dan pelan tapi pasti dia bisa mencapai auto sales master, kalau nggak salah udah diamond master juga ya. Jadi ini kalau saya ngambil untuk Atomic Journey memang dari berbagai latar belakang. Saya usahain dari berbagai latar belakang. Saya pengen buktiin bahwa di Atomi ini semua kita tidak memandang apa latar belakang kita semua bisa sukses di Atomi. Baik itu yang udah jadi motivator, ada yang udah sukses udah di bisnisnya, udah top leader insurance, ada yang mungkin pernah kayak kemarin babysitter, ada yang dari Grab driver, itu berbagai latar belakang kita semua bisa sukses di Atomi. Jadi jangan sampai ketinggalan next Atomi Journey, teman-teman hadir dan sampaikan kepada teman yang lainnya untuk ikut ya. Oke, sebelum kita berpisah, kita sama-sama mau buka mic-nya, kita mau sama teriakin, saya teriak Atomi dan teman-teman sambung dengan ayo bisa yang keras ya. Oke, siap semuanya. Wow, Pak Buas luar biasa. Oh, ada Pak Buas juga. Aduh, terima kasih. Hebat, ada Ibu Angelina tuh, luar biasa. Oke, siap ya semuanya. Atomi, ayo bisa. Bisa. Sampai jumpa.